Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema yaitu kurban. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian kurban, yang kedua hukum berkurban, ketiga sejarah perintah kurban, dan yang keempat tata cara kurban. Yang pertama, pengertian kurban. Apa sih sebenarnya kurban itu? Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan az-zaniyah yang berarti binatang sembelian seperti unta, sapi, kerbau, kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah kurban dalam Islam dilaksanakan pada hari tertentu atau sesuai pada waktu yang sudah ditentukan, seperti pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hal itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban atau penyembelihan hewan ternak ini merupakan salah satu bagian dari syiar Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum berkurban. Bagaimana sih sebenarnya hukum berkurban itu dalam Islam? Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitaman dan bertanduk. Berkurban itu memiliki banyak keistimewaan yang akan didapat. Berkurban sejatinya adalah media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkurban merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketaatan makhluk kepada Sang Pencipta. Barang siapa yang berkurban karena takwa kepada Allah, maka akan menerima kurban tersebut menjadi amalan di sisinya. Hewan kurban akan menjadi saksi amal kebaikan di akhirat. Saat menjalankan ibadah kurban, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah perintah kurban. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang sejarah perintah kurban, simak dulu yuk video sejarah perintah kurban ini ya. Jangan lupa diperhatikan ya. Hari Raya Kurban juga tak lepas dari kisah mengharukan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Suatu hari, Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ini tentu keputusan yang sangat berat baginya. Apalagi Ismail adalah anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya selama belasan tahun. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Tepat ketika Nabi Ibrahim akan menggoreskan pisau tajam ke leher Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba gemuk langsung dari surga. Peristiwa ini menjadi bukti betapa kecintaan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah melebihi apapun, bahkan cintanya kepada sang putra. Seperti yang dijelaskan dalam video tadi, kisah awal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim sampai tua belum dikaruniai putra, dan saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa kepada Allah meminta keturunan. Setelah itu Allah mengabulkan doanya. Tetapi setelah menginjak remaja, Nabi Ibrahim mendapat mimpi dari Allah, mendapat perintah agar menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Dengan tingkat keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail ikhlas melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh sifat Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memujinya. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan pedang, Allah Subhanahu wa taala menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Kejadian tersebut merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia. Untuk selanjutnya, yang keempat, yaitu tata cara kurban. Tata cara kurban untuk kali ini silahkan dilihat dari video berikut ini ya. Tata cara penyembelihan. 1. Dianjurkan untuk shahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. 2. Menggunakan alat sembelih yang tajam. 3. Dianjurkan untuk didirikan dan diikat kaki depan kiri untuk unta. 4. Untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. 5. Meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. 6. Memulai dengan membaca bismillah, wajib, dan takbir, sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi shahibul kurban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya, dan dilarang untuk diperjualbelikan. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa belajar di rumah. Semoga semuanya sehat. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.